wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Puji Lestari, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2, jurusan Bahasa Indonesia, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di tempat kerja saya, SMP Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Duduk siap. Ya. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Rehan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga dengan kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan berdoa, apa yang akan kita pelajari berjalan dengan lancar. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Kita sudah belajar betul sekali, masih ingat ya? Coba siapa yang masih ingat apa pengertian dari teks prosedur ya? Haris, silakan Haris. Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Betul sekali ya. Sip. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam menyajikan atau membuat sesuatu. Capaian dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat? Sudah. Siapa yang mau membaca mengenai capaian pembelajaran? Ada, silakan, ada. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual atau audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audio visual. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur atau tujuan alat bahan, langkah-langkah, dan penutup yang dibacanya secara cepat. 2. Peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur atau kalimat perintah dan kata keterangan pada teks prosedur yang dibaca atau didengarnya secara tepat. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan ya. Oke, biar kalian lebih paham, kita tonton dulu video berikut ya. Hari ini saya berbagi kegiatan
program minum oles ini opsional ya. Masukkan susu cair 400 ml. Kental manis 70 ml. Masak sampai mengental dan meletup-letup. Gunakan api sedang hingga kecil sambil terus diaduk. Setelah mengental dan meletup, segera diangkat. Masukkan 180 gram mayonnaise. Aduk hingga tercampur rata. Lihat rata terbakar. Nah, kalian dimensional aja ya. Yuk kita coba yuk. Rasanya creamy dan lumer. Jadi dari video yang Ibu sajikan, apakah sudah memuat langkah-langkah secara lengkap? Sudah. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah mencoba di rumah? Belum ya, nanti bisa dipraktikkan di rumah ya. Cara membuat salad buah ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah bahasaan. Oke, biar kalian semakin paham, Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Program ini merekam. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Sebelumnya, kita belajar pengertian dan ciri-ciri dari teks prosedur. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki beberapa struktur atau bagian dari teks. Untuk struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam sebuah teks. Teks prosedur bertujuan berpengaruh. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu alat dan bahan. Tidak semua teks prosedur memiliki struktur alat dan bahan. Hanya teks prosedur cara membuat sesuatu yang memiliki struktur bagian alat dan bahan. Bagian alat dan bahan berupa perincian alat-alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam teks prosedur. Struktur yang ketiga adalah rangka-rangka. Rangka-rangka merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan atau membuat sesuatu. Jadi misalnya kalian ada yang masih bingung ya, kalian boleh membuka YouTube ya. Silahkan tulis Ali Puji Lestari. Nah di situ nanti ada beberapa video pembelajaran yang Ibu buat ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Oke, jadi dari video yang Ibu tampilkan ini, kira-kira ada berapa struktur teks prosedur? 4. Apa saja karunia? Tujuan, alat dan bahan, terus langkah-langkah, penutup. Ya, tangan sama. Jadi kita simak apa yang ada dalam video. Kita akan berkelompok. Kita bagi satu kelompoknya 4 orang. Ya, jadi silakan berhitung 1 sampai 5. Dimulai dari 2. Yuk. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di belakangnya, 3, 4, 5. Ya, ya silakan. Meja dan kursinya jangan lupa diangkat ya, biar tidak menimbulkan kegaduhan. Ya.
suaranya kurang kecil. Suaranya kurang keras. Ya. Terus Eh, apa lagi? Ada komentar apa lagi? Waktu pembukaannya agak gugup. Waktu pembukaannya agak gugup. Agak gugup ya. Nanti bisa diperbaiki di lain. Ya, tepuk tangan untuk satu sekali lagi ya. Ini di bawah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 atau bisa disebut dengan kelompok lampu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur cara membuat lampu hias. Nah, sekarang kita mulai dari judul. Judulnya adalah membuat lampu hias. Tujuan dari membuat lampu hias adalah kita baca semua ya. Apakah kamu butuh hiasan untuk mempercantik dekorasi rumah? Tak perlu beli mahal-mahal karena bisa memanfaatkan barang bekas. Misalnya botol air mineral yang bisa dipakai untuk membuat lampu hias. Cara membuat lampu hias dari botol bekas cukup mudah. Tinggal ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, sebelum membuat lampu hias, tentunya pasti ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu plastik menggunakan air mengalir dan sabun kemudian keringkan. Potong dengan rapi botol air mineral dari dua bagian dengan menggunakan cutter. Potong sendok plastik menjadi dua bagian yang sama panjang dengan menggunakan gunting ataupun cutter. Susun potongan sendok plastik tersebut menggunakan lem tembak hingga memenuhi ukuran botol. Pastikan sendok menempel dengan kuat pada botol. Pastikan lampu ke dalam botol yang sudah dihias tersebut. Dan lampu hias sudah siap digunakan. Sangat mudah bukan? Ya. Penutupnya yaitu lampu hias dapat menghiasi rumahmu dengan indah. Selamat mencoba. Di antara teks prosedur yang sudah kami sampaikan, di dalam teks prosedur pasti ada kaidah kebahasaan, yaitu kata perintah dan kata keterangan yang akan dibacakan oleh Najwa. Kata perintah pertama, bersihkan botol bekas dan sendok plastik menggunakan air mengalir dan sabun kemudian keringkan. Tanda perintah kedua, potong dengan rapi botol air mineral tersebut menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok angklung. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Aji Pratama kepada semua. Persilakan. Cara memainkan alat musik angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Pertama, pegang angklung dengan tangan kiri kanan ke atas ataupun ke bawah. Ketiga, sisihkan angklung yang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya. Sekian presentasi kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok lain yang beri tepuk tangan untuk kelompok. Siapa yang akan menanggapi? Ya, Arumia. Presentasinya sudah sangat bagus, intonasinya jelas dan kata-katanya singkat, jelas, padat. Ya, ya. Ada yang ingin menanggapi lagi? Cukup? Ya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rena Herlo, Rezi Farindia, dan Alan Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pisang goreng. Di sini teman-teman pasti sudah tahu kan pisang goreng itu apa? Apa ada yang jajanan favoritnya pisang goreng? Ya. Untuk menghemat waktu, kita di sini bisa lihat pisang goreng merupakan judul, yang ini merupakan pendahuluan, ini merupakan alat dan bahan, langkah-langkah, dan
wajan dan masak hingga matang. 2. Setelah pisang berwarna coklat, angkat pisang dan tiriskan. Kata keterangan yang dibacakan oleh Hari. Kata keterangan. 1. Masukkan ke dalam mangkuk. Dalam keterangan alat. 2. Masak hingga matang. Merupakan keterangan tujuan. 3. Iris tiga berukuran kecil. Merupakan keterangan tujuan. Sebelum kami menutup presentasi, apakah ada yang ingin bertanya Siapa yang ingin menanggapi bertanya silakan. atau memberi tanggapan? Ya. Kami. Baiklah, jika tidak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ke depan semua ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya hasil kerja dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Untuk teks prosedur yang berbeda. Kelompok 1 strukturnya ada berapa? Ada berapa? Kelompok 1 strukturnya? 4. Kelompok 2 ada berapa? 4. Kelompok 3? 3 ya. Jadi di sini kalau kita lihat struktur teks prosedur tidak harus ada alat dan bahan ya. Tapi ada teks prosedur yang memiliki struktur ya tanpa alat dan bahan ya. Teks prosedur ya apa namanya? Misalnya melakukan suatu aktivitas itu kan tidak harus ada alat dan bahan ya. Dari hasil yang telah dipresentasikan dari pemaparan ternyata yang tadi lengkap kelompok 5 ya. Dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Kak Rumah. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari ini adalah kita dapat menelaah struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan. Struktur teks prosedur ada 4, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari ada 2, yaitu kalimat perintah dan kata keterangan. Sip ya. Sip sekali untuk Haruma yang sudah menyimpulkan dengan sangat-sangat lengkap. Beri tepuk tangan untuk Haruma. Dan kita beri jempol 2. Sip ya. Jempol 2. Nah, karena Haruma sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, Ibu beri wafer juga ya. Ya. Oke. Untuk mengukur daftar capaian kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, nah kita akan melakukan penilaian evaluasi. Silahkan dikeluarkan HP-nya ya, pegawainya silahkan dikeluarkan handphonenya ya.
belajar saya.